Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para di Fahmi Ginanjar, SEMP, selaku dosen ekonomi regional 1. Di sini saya akan memaparkan hasil tugas UTS analisis Godpol teori Kota Metropolitan Magelang dan analisis PDRB Kabupaten Ponorogo tahun 2010-2024. Perkenalkan, nama saya Rizky Budianto dari kelas B dengan NIM 55532300064. Yang pertama, pendahuluan. Kota Magelang yang terletak di Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu kota yang memiliki nilai strategis baik dari segi geografis maupun historis. Berada di antara Yogyakarta dan Semarang, Magelang dikenal sebagai kota yang memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata, pendidikan, dan perdagangan. Dengan luas wilayah yang relatif kecil, kota ini berhasil menunjukkan perkembangan ekonomi dan infrastruktur yang besar, menjadikan salah satu kota penting di wilayah tengah Pulau Jawa. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan Magelang menunjukkan tren menuju karakteristik kota metropolitan. Hal ini ditandai dengan peningkatan urbanisasi seperti sektor jasa dan perdagangan, serta utamanya fasilitas publik yang modern. Dan itu, keberadaan objek wisata kelas dunia seperti Candi Borobudur yang berada di kawasan Kabupaten Magelang turut mendorong pertumbuhan ekonomi dan arus kunjungan ke kota Magelang. Selanjutnya ada analisis Growth teori kota Magelang. Magelang memiliki beberapa sektor yang dapat dianggap sebagai growth yang berpotensi mendongkrak perkembangan ekonomi dan sosial, seperti sektor pariwisata, yaitu Candi Borobudur, yaitu salah satu warisan dunia UNESCO yang menjadi orang utama bagi wisatawan baik domestik maupun internasional dapat membuka lapangan kerja di sektor perhotelan, transportasi, restoran, dan lainnya. Selain sektor pariwisata, sektor pertanian juga berperan penting dalam perekonomian Magelang, terkenal mempunyai produk unggulan seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan kopi. Selanjutnya ada analisis Bakewatch Effect. Fenomena Bakewatch Effect di Kota Magelang menunjukkan dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi pusat terhadap daerah sekitarnya. Salah satu dampak utamanya yang terlihat adalah migrasi tenaga kerja. Banyak penduduk dan Magelang, terutama usia produktif, memilih untuk bekerja atau bersekolah di Kota Magelang, di Jakarta, atau Semarang karena peluang ekonomi dan pendidikan yang lebih baik. Akibatnya, sektor pertanian dan industri lokal di Kabupaten Magelang mengalami penurunan tenaga kerja, sehingga produktivitasnya menurun. Selanjutnya ada analisis split effect di Kota Magelang. Analisis dinamika split effect terhadap perkembangan sosial ekonomi di Magelang berfokus pada bagaimana dampak positif dari pembangunan atau pertumbuhan ekonomi suatu pusat aktivitas, misalnya kawasan perkotaan atau industri, yang menyebar ke wilayah sekitarnya. Seperti di kawasan wisata di Borobudur yang menciptakan peluang kerja bagi masyarakat pedesaan sekitar. Perkembangan kawasan wisata meningkatkan investasi dalam fasilitas umum yang berdampak pada masyarakat sekitar. Masyarakat yang semula bergantung pada pertanian mulai terlibat dalam sektor-sektor produktif lain, seperti jasa transportasi, penginapan, dan kerajinan untuk kebutuhan wisatawan. Selanjutnya ada data perkembangan distribusi PDRB Kabupaten Ponorogo atas dasar harga konstan. Terlihat di data terdapat 5 sektor terbesar dengan kontribusi perekonomian Kabupaten di Ponorogo. Di antara 5 sektor tersebut, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi sektor dan kontribusi terbesar dalam perekonomian Kabupaten Ponorogo. Namun, setiap tahunnya mengalami penurunan. Selanjutnya ada analisis location question. Dari data PPS yang diolah berdasarkan rumus-rumus, mendapatkan hasil yaitu 8 sektor basis atau sektor ekonomi yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ponorogo. Selanjutnya ada analisis shift share di Kabupaten Ponorogo. Dari data BPS yang diolah dapat dihasilkan PBIJ dan PPBIJ. PPIJ yaitu proporsi pertumbuhan di Kabupaten Ponorogo yang menghasilkan nilai positif. Yang artinya sektor di Kabupaten Ponorogo mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Sedangkan PPW proporsi pertumbuhan pantang wilayah di sektor Kabupaten Ponorogo mengalami data yang positif, yaitu artinya mempunyai daya saing yang baik dibandingkan dengan sektor di wilayah pembandingnya. Selanjutnya ada sektor yang berada di kuadran 1, yaitu semua sektor berada di kuadran 1, yang artinya bahwa sektor-sektor di wilayah Ponorogo mengalami pertumbuhan yang secepat dan
berdaya saing dengan sektor-sektor yang lainnya. Selanjutnya ada kesimpulan. Dari perhitungan location question terdapat 8 sektor basis, yaitu sektor A, pertanian, kehutanan, perikanan, sektor J, informasi dan komunikasi, sektor K, jasa keuangan dan asuransi, sektor L, real estate, sektor O, administrasi pemerintahan dan pertahanan dan jaminan sosial wajib, dan sektor P, jasa pendidikan, sektor Q, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan sektor STU, jasa lainnya. Dan dari perhitungan SSA, semua sektor memiliki pertumbuhan yang cepat dan berada di kuadran satu. Sektor pertanian tetap menjadi fondasi penting perekonomian Ponorogo. Namun sektor lain seperti industri pengolahan, pariwisata, dan jasa pendidikan, serta berbagai subsektor jasa menunjukkan potensi pertumbuhan yang signifikan dan semakin berkontribusi terhadap perekonomian daerah. Selanjutnya ada saran Kabupaten Ponorogo dengan kekayaan sumber daya alam dan budayanya memiliki peluang besar untuk terus mengembangkan perekonomiannya. Di sektor pertanian dan pengolahan, mestinya meningkatkan teknologi dan investasi sehingga petani tidak hanya menjadi produsen bahan mentah, namun juga menghasilkan produk nilai tambah. Dan itu dapat memanfaatkan wisata seperti Kesayangan Reok yang sudah mendunia dengan cara menyediakan fasilitas memadai dan produk lokal untuk berbelanja bagi wisatawan. Sektor jasa pun memegang peranan penting dalam dinamika ekonomi, peningkatan kualitas layanan di berbagai bidang, mulai dari perdagangan, pendidikan, dan kesehatan, akan meningkatkan daya saing daerah. Ini terima kasih, cukup sekian. Bila ada salah, yang dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.